Hai hai hai, halo everyone, apa kabarnya nih semuanya? Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tantangan PGRI di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Let's go, kita simak bersama-sama ya. Apa aja sih isi videonya? Capaian pembelajaran perkuliahan menganalisis tantangan yang dihadapi PGRI di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Indikator 1. Mendeskripsikan dengan benar secara konseptual pengertian era industri 4.0. 2. Menjelaskan pengaruh era disrupsi dan revolusi industri 4.0 di bidang pendidikan. 3. Menguraikan tantangan dan peluang di era disrupsi dan revolusi industri 4.0 bagi kehidupan organisasi profesi pendidikan. 4. Menampilkan contoh perilaku pendidik di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai rumah besar bagi para entitas pendidik menghadapi banyak tantangan, sekaligus peluang dalam mencapai visi misi daerah disrupsi dan revolusi industri 4.0. Perubahan-perubahan yang terjadi di bidang teknologi digital yang menyebabkan terjadinya proses otomatisasi dan konektivitas dalam berbagai bidang kehidupan, serta terjadinya persaingan kerja menjadi tidak linear, disebut dengan era disrupsi dan revolusi industri. Dalam tahapan tertentu, dimungkinkan menggunakan kecerdasan buatan. Internet sudah menjadi sebagian sangat penting dalam kehidupan manusia yang disebut dengan Internet of Things. Disrupsi merupakan perubahan kategorial dan jenis perubahan yang tidak terbentuk. Ada yang mengalami perubahan secara evolusi, yaitu kecil pengaruhnya, dan pelan-pelan tapi pasti. Sebagian lagi lebih banyak perubahan besar yang terdampak luar biasa atau revolusioner. Fenomena sosial di bidang organisasi profesi di era Republik Indonesia 4.0 memunculkan kompetitor baru, yakni organisasi profesi guru seperti IGI, FSGI, FGII, dan lain-lain, maupun marketplace seperti ruang guru, ruang belajar, Grade Edu, dan lain sebagainya. Karakteristik generasi pada abad ke-21. Menurut gen teori atau teori generasi, mengklasifikasikan manusia ke dalam 4 generasi utama berdasarkan usia dan pola kerja yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk yang lahir sekitar tahun 1950 sampai dengan 1999 bisa disebut juga dengan generasi baby boomers. Untuk yang lahir sekitar tahun 1970 sampai dengan 1984 disebut dengan generasi X. Lahir sekitar tahun 1985 sampai dengan 1999 itu bisa disebut juga dengan generasi X. Lahir sekitar tahun 2000 sampai dengan 2015 disebut juga generasi Z. Pengelompokan ini berdasarkan pada rentang tahun kelahiran yang mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi pola pikir setiap generasi. Jadi, Anda masuk ke lahir sekitar tahun berapa nih dan masuk generasi apa? Oke, saya akan menjelaskan sedikit panjang mengenai perbedaan generasinya. Untuk sikap generasi baby boomers terhadap teknologi, Menurut Walker tahun 2015, baby boomers memiliki kategori sikap mereka terhadap teknologi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok penghindar, kelompok pengguna ragu-ragu, atau kelompok pengguna dengan antusias yang tinggi. Saya jelaskan satu persatu dan mengenai penjelasan karakteristiknya. Untuk yang ke-1, kategori kelompok penghindar atau disebut dengan avoiders yang memiliki karakteristik kelompok ini menghindari atau menolak penggunaan teknologi. Kelompok ini juga sering disebut dengan paling gaptek atau gagap teknologi. Mereka lebih memilih gaya hidup dengan keterlambatan, minim dengan teknologi. Dan untuk kategori pengguna ragu-ragu atau disebut juga reluctant adopters, yaitu kelompok ini ragu-ragu untuk menggunakan teknologi. Mereka percaya teknologi harus dipelajari tetapi sulit untuk dipahami gitu. Dan untuk yang kategori yang ketiga, kategori kelompok pengguna dengan antusias yang tinggi atau disebut juga dengan enthusiastic adopters, di mana kelompok ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi terhadap teknologi, secara aktif menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nah, implikasi bagi guru atau pendidik
baby boomers. Guru yang termasuk dalam kategori kelompok avoiders atau penghindar sering sekali sangat resisten untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan profesional ini. Mereka lebih nyaman atau lebih nyaman menjalankan gaya hidupnya dengan bebas dan meminimalkan keterlibatan mereka dengan teknologi saat ini. Guru yang termasuk kategori reluctant adopter atau guru yang pengguna ragu-ragu terhadap teknologi menganggap teknologi sebagai dari perkembangan zaman dan berusaha mencoba berinteraksi meskipun pasif. Dan guru yang kategori kelompok enthusiast adopters atau pengguna dengan antusias yang sangat tinggi terhadap teknologi memiliki rasa ingin tahu dan semangat tinggi untuk mengikuti teknologi secara aktif dan rutin. Untuk karakteristik generasi X dan Y, perbedaannya untuk generasi X lahir pada masa awal perkembangan teknologi seperti profesional komputer, video games, TV kabel, dan internet. Karakter X tersendiri mempunyai karakter mampu beradaptasi dan menerima terhadap perubahan dan bersifat mandiri, fleksibel, dan mencari kenyamanan emosional. Seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, menyukai kebebasan dan serta mencari ruang untuk kebebasan itu tersendiri. Dan untuk generasi Y, karakteristiknya tumbuh pada era milenial atau internet yang sedang booming. Banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan instant messaging yang lainnya. Karakteristik generasi Y antara lain terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi, sangat realistis dan perubahan lingkungan sekelilingnya, berkomitmen terhadap lingkungan, tetapi pekerjaan bukan prioritas utama bagi mereka, menyukai aturan yang tidak berbelit-belit, fokus pada kerja tim atau orientasitas dan tantangan challenging untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi mereka bekerja secara all out. Dan untuk generasi Z sendiri, generasi paling termuda di antara X dan Y, gitu, yang baru memasukin dunia angkatan kerja. Generasi yang biasanya disebut generasi internet atau in generation, sangat akrab dengan teknologi, terutama smartphone, dikenal juga sebagai generasi kreatif. Dan karakteristik untuk generasi Z sendiri antara lain lebih banyak menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Lebih suka dalam bidang startup, multitasking, dan menggunakan teknologi. Ahli dalam mengoperasikan teknologi, peduli terhadap lingkungan, mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk dan merek, serta pintar dan mudah menangkap peluang informasi yang terupdate. Dan untuk perbedaan antara generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z adalah penguasaan informasi dan teknologi. Untuk bagi generasi Z adalah informasi dan teknologi adalah sudah mencapai bagian dari hidup mereka, karena mereka lahir di mana akses terhadap internet sudah menjadi budaya, sehingga berpengaruh terhadap nilai dan pandangan tujuan mereka. Bagi generasi Y dan Z disebut sebagai penduduk asli digital not native. Untuk generasi X dan baby boomers disebut sebagai penduduk pendatang di dunia digital, dikarenakan harus beradaptasi terhadap teknologi yang ada saat ini. Dan jumlah penduduk generasi X, Y, dan Z di Indonesia sangat lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia tua dan balita. Dan kebutuhan dalam pendidikan guru di generasi X, Y, dan Z, guru harus memiliki mindset adopters terhadap teknologi. Diperlukan juga keterampilan 4C, yaitu critical thinking, kreativitas, collaboration, dan communication sebagai pembelajaran di abad ke-21. Tuntutan untuk guru di era X, Y, dan Z mampu mengembangkan potensi peserta didik dan tingkat berpikir tinggi melalui High Order Thinking Skill atau HOTS. Fokus pada peningkatan kemampuan berpikir untuk mendukung pembelajaran yang relevan di era modern saat ini. Sehingga Anda semua akan masuk ke kelompok mana nih? Akan mengikuti teknologi atau aktif teknologi atau pasif atau masih ragu-ragu?
apabila kita tidak mengikuti teknologi, kita akan tergerus oleh zaman. Jadi kita harus mengikuti teknologi yang Selanjutnya, pendidikan 4.0. Diawali dari IKIP PGRI Madiun, kemudian menjadi Universitas PGRI atau Unipma. Lalu STKIP PGRI Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI atau UBHI. Lalu STKIP PGRI Pasuruan menjadi Universitas Wiranegara atau Uniwara. Lalu IKIP PGRI Jember menjadi Universitas PGRI Argopura atau Unipar. Lalu STKIP PGRI Sumatera Barat menjadi Universitas PGRI Sumatera Barat atau UPGRIBA. Lalu STKIP Lubuk Linggau menjadi Universitas PGRI Silampari. Dan akan disusul beberapa kampus yang sedang dalam tahap proses pengembangan bentuk menjadi universitas. Selain itu, perubahan teknologi pendidik dilakukan secara online atau daring. Perguruan tinggi PGRI se-Indonesia berjumlah 52 lembaga atau kampus, yaitu akademi, sekolah tinggi maupun institut universitas. Dengan 45 badan penyelenggaraan yakni PLP, lalu YPLP, lalu YP, lalu yayasan, lalu BPPT atau BPH PGRI dengan jumlah mahasiswa sebanyak 151.932 orang dan jumlah dosennya sebanyak 5.589 orang. Sumber BPLP PGRI April 2021. Dalam buku Jati Diri PGRI, Guru Indonesia pada halaman prolog, Ketua Umum PB PGRI masa periode 2019 sampai 2024, Prof. Dr. Unipar Rosyidi MPD, menjelaskan bahwa secara struktural dan fungsional, arah perjuangan PGRI mulai bergerak ke arah profesi dan modern dengan metamorfasi PGRI menjadi kekuatan moral, intelektual, dan tidak meninggalkan perjuangan sebagai organisasi perjuangan dan ketenaga kerjaan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan dengan berbentuk alat perangkat kelengkapan asosiasi sesuai kebutuhan seperti PGRI Smart Learning and Character atau PSLCC, Lembaga Kebijakan Pendidikan LKKP, penguatan asosiasi profesi dan keahlian sejenis APKS perempuan PGRI, dan saat ini tengah digagas Pusat Pengembangan Profesi Pendidik atau P4. Dalam konsep Education 4 telah terjadi pergeseran peran guru atau pendidik seiring revolusi industri yang terus melaju. Dalam konsep Education 4 telah terjadi pergeseran peran guru atau pendidik seiring revolusi industri yang terus melaju. Berikut tahap-tahapan Education. Tahap Education 1, guru menjadi pusat sumber belajar atau satu-satunya sumber mengajar dan menghafal. Tahap Education 2, peserta didik sebagai penerima pengetahuan dari guru atau pendidik. Peserta didik diizinkan atau berbeda pendapat. Tahap Education 3, pembelajaran di kelas sudah lebih interaktif dan terjadi kolaborasi antar peserta didik dan pengajar atau guru. Tahap Education 4, peran guru sebagai pemandu dan sumber daya konten ajar karena peserta didik berperan sebagai produser konten pembelajaran, penyambung koleksi, dan pembangun informasi. Mempersiapkan karakter dan keterampilan. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia atau human capital, para pendidik dengan membekali ilmu-ilmu baru melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dan tidak alergi memanfaatkan teknologi sebagai salah satu strategi menghadapi era disrupsi. Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dengan mengevaluasi peserta didik merupakan human capital yang harus dibekali dengan ilmu. Sebagai tugas guru sudah bisa digantikan oleh mesin atau robot, seperti pekerjaan menilai, melatih, dan mengevaluasi. Bahkan tugas siswa sudah banyak melalui internet, bahkan lebih menarik.
Lebih dari itu, yang paling urgen adalah perubahan pola pikir dan memiliki kesadaran dalam mengadaptasi perubahan-perubahan. Lembaga pendidikan dan organisasi profesi (Orprov) harus bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan, karena efek dari disrupsi dapat mengubah segala lini kehidupan, termasuk budaya, sekolah, dan pengelolaan organisasi profesi. Yang pertama, ada karakter perubahan. Pada pidato Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengatakan, membangun jiwa merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain dunia. Membangun suatu negara tidak hanya membangun fisik atau jasmani, tetapi membangun jiwa dan karakter bangsa. Interaksi dan perasaan tidak bisa digantikan dengan mesin atau robot. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, dan bagaimana ia mengelola hubungan dengan teman, lingkungan, dan sosialnya yang dinamakan social intelligence. Sekaligus merupakan sebuah karakter perubahan. Karakter perubahan merupakan karakter adoptres, yaitu karakter yang selalu bisa beradaptasi sekaligus mengadopsi setiap perubahan yang lebih baik dan maju. Yang kedua, karakter yang purna. R.B. Sertanu menjawab dalam bukunya Karakter 360, yaitu manusia yang selain memiliki semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan kebahagiaan, juga bersifat adaptatif dan lentur. Menurut R.B., manusia yang menyadari bahwa dalam dirinya sudah terinstalasi super intelijen software, yaitu hati nurani dan jiwa dan paham bagaimana menggunakannya. Lanjut R.B., itulah manusia berkarakter, sudah seperti lingkaran penuh 360 derajat. Dengan kesadaran itu, apapun perubahan yang terjadi di luar diri kita akan mampu kita terima, paham, dan sikapi. Dengan menggunakan super intelijen software, kita dapat mengubah menangkap pesan Tuhan dalam disrupsi yang terjadi. Tuhan meminta kita harus cepat berubah karena kita selama ini masih terlalu santai, sehingga ketinggalan dengan yang lain. Paparnya, tapi untuk perubahan kita juga harus menggunakan hati nurani, sehingga perubahan itu punya manfaat dan yang besar buat orang lain dan lingkungannya. Jadi, kata penulis buku Kuantum Ikhlas dan Miracle of Zona Ikhlas, hati nurani dan jiwa akan membuat kita bangkit dan mengejar ketertinggalan, sekaligus memberikan yang terbaik untuk keselamatan bersama. Inilah karakter yang purna. Manusia dengan karakter purna mampu mengendalikan seluruh subsistem yang terjadi dalam hidupnya, tetapi diterima dan diambil hikmahnya. Yang ketiga, ada keterampilan yang dibutuhkan di era 4.0. Di era 4.0 membutuhkan sumber daya manusia atau human capital yang harus tetap belajar. Peserta didik maupun pendidik atau guru harus memiliki sejumlah keterampilan khusus sebagai berikut. A. Complex problem solving, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks serta belajar dari hal yang terbaik untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. B. Critical thinking, yaitu mampu berpikir kritis, masuk akal, tingkat kognitif, dan membuat strategi untuk meningkatkan hasil. Berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran yang luaran. C. Creativity, yaitu kemampuan terus berinovasi dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Mampu mengembangkan suatu yang sudah ada menjadi lebih baik atau menciptakan yang belum ada. D. People management, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatur, memimpin, serta memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dan berkarakter purna. E. Coordinating with others, yaitu kemampuan menjadi seperti bisa kerjasama dengan tim luar atau luar tim, bukan menjadi Superman atau Wonder Woman. F. Emotion intelligence, yaitu kemampuan mengatur,
menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya, seperti memperoleh kemanfaatan bersama. G. Judgment and decision making, yaitu kemampuan menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk saat sedang berada di bawah tekanan under pressure. H. Service orientation, yaitu memiliki keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin tanpa mengharapkan penghargaan semata, melayani dengan hati dan keikhlasan. I. Negotiation, yaitu kemampuan berbicara, berorganisasi, dan meyakinkan orang dalam aspek pekerjaan sampai orang lain menjadi yakin atau percaya pada kita. J. Cognitive flexibility, yaitu kemampuan menyusun suatu pengetahuan secara fenomena metaverse. Pada Jumat 29 Oktober 2021, kita dikejutkan dengan pergantian nama perusahaan besar dunia Facebook menjadi Meta Platform Incorporated. Mark Zuckerberg, pendiri sekaligus CEO Facebook, menyatakan perusahaannya ingin lebih serius lagi masuk dalam dunia metaverse. Menurut Zuckerberg, metaverse adalah dunia virtual baru masa depan, karena manusia sekarang sudah sangat mengandalkan internet untuk berinteraksi. Marsudi Wahyu Kisworo pada tahun 2022 menjelaskan bahwa metaverse yaitu 1. Bagaimana menyatukan dunia nyata dengan dunia digital. 2. Adanya unsur presence di mana kita bisa merasakan berada atau hadir di dunia digital yang diwakili oleh avatar. 3. Unsur interaksi berkomunikasi lebih nyata. 4. Membawa kemanusiaan kita ke dunia digital dengan seluruh indera. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metaverse bisa dilihat dari dua sisi, yakni sebagai media sosial dan peran permainan atau role-playing game. Metaverse merupakan dunia luas digital yang sangat canggih dan berisi dunia-dunia khusus atau universe. Masing-masing universe dapat memainkan perannya, sehingga manusia bisa menjadi multiperan dan multi-karakter melalui avatar-avatar antara kita. Matt Ewald lebih lanjut menguraikan pengertian metaverse sebagai berikut. The metaverse is a massively scaled and interoperable network of real-time, rendered 3D virtual world which can be experienced synchronously and persistently by an effectively unlimited number of users with an individual sense of presence, and with continuity of data such as identity, history, entitlements, objects, communication, and payments. Atau dalam bahasa Indonesia yakni jaringan dunia virtual yang dapat dialami secara bersamaan dan terus-menerus oleh banyak pengguna metaverse akan memungkinkan pengguna untuk memiliki rasa kehadiran individual dan keseimbangan data seperti identitas, riwayat, hak, objek, komunikasi, dan pembayaran. Peluang dan tantangan PGRI sebagai organisasi profesi akan semakin kompleks. Peran guru menjadi semakin besar dalam tugas pendampingan dan pendidikan karakter siswa. Jati diri PGRI sebagai organisasi profesi dan perjuangan menjadi semakin tertantang dengan fenomena metaverse. Ada banyak peluang pembinaan profesi dan karakter yang bisa dikerjakan melalui perangkat kelengkapan organisasi atau PKO, seperti APKS, PGRI, SLCC, dan bahkan peran mediasi dan sosialisasi seperti DKGI dan LKBH. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik, guru, dan norma hukum ketika melaksanakan tugas profesi. Pertemuan-pertemuan organisasi seperti konferensi kerja sampai dengan kongres, baik di tingkat perguruan besar, provinsi atau daerah, kabupaten atau kota, cabang atau cabang khusus, bahkan sampai tingkat ranting dapat diselenggarakan dengan menggunakan metaverse. Secara biaya akan lebih hemat, efisien, serta lebih sehat karena tidak perlu hadir secara fisik yang beresiko terjadi penularan penyakit.
Menurut Julia Young, pertemuan secara jarak jauh atau virtual meeting adalah sebuah kegiatan di mana semua peserta dari berbagai lokasi bergabung dalam waktu yang telah terlebih dahulu disepakati, dengan menggunakan sebuah media seperti teleconference atau video conference. Namun, semua itu tentunya kembali pada bagaimana aspek sosial dan kemanusiaan sesuai adat budaya masyarakat Indonesia. Itulah yang menjadi PR kita bersama. Audio Jungle.